Pak Anies Baswedan, tadi saya sudah berbicara dengan Mas Sandiaga Uno bahwa dia menginginkan rekonsiliasi untuk tetap menjaga tenun kebangsaan seperti yang dijargon oleh Pak Anies. Bagaimana kemudian Anda melihat situasi demokrasi hari ini terutama di Jakarta? Ya, pertama ini bukan pilkada pertama di Indonesia. Indonesia sudah melewati pilkada empat putaran. Dan setiap ada pemilihan, di situ pasti ada kompetisi. Selesai kompetisi, maka mulai kerja lagi. Kerja apa? Kerja bersama dan kerja sama. Karena itu kita belum mengetahui hasilnya ya. Ini baru tanda-tanda karena ada quick count. Tapi kita tunggu. Ini baru tanda-tanda. Jangan takabur, jangan, kalau bahasa Jawa jangan ojong gege mongso. Kita tunggu. Dan ketika nanti kita bertugas, maka kita akan betul-betul menjangkau semua. Wong selama kampanye aja kita menjangkau yang paling kanan, menjangkau yang paling kiri, menjangkau yang paling atas, menjangkau yang paling bawah, bicara dengan semua. Dan kita akan teruskan itu, dan insya Allah kita yakin bahwa di Jakarta, kota paling bineka di Indonesia, kita akan rawat kebinekaannya. Dan Jakarta harus diperjuangkan persatuannya. Karena itu kenapa kita bicara keadilan sosial. Bagaimana ada persatuan jika dalam ketimpangan? Persatuan itu juga ada perasaan kesetaraan kesempatan. Karena itulah kenapa kita memperjuangkan keadilan sosial, karena itu akan menjadi pondasi yang solid untuk persatuan di Jakarta. Pak Anies, di balik keyakinan Pak Anies dan juga rekan Anda Mas Sandi untuk menjaga kebinekaan di Jakarta, ada satu hal yang kemudian pasti menjadi pertanyaan klasik bagi seluruh, baik itu pendukung Anda selama ini, kemudian warga Jakarta selama ini. Karena kelahiran pemimpin baru pasti akan memunculkan kebijakan-kebijakan baru. Bagaimana kemudian Anda bisa memberikan garansi bahwa seluruh kampanye yang Anda sampaikan sejauh ini itu akan segera direalisasikan dalam bentuk kerja nyata ketika Anda nanti secara definitif dipilih menjadi Gubernur DKI Jakarta? Kami merasa bersyukur karena penjadwalannya ada tenggang waktu antara bulan April ini dengan pelantikan bulan Oktober. Karena itu kita akan menempatkan ini sebagai masa untuk persiapan, di mana kita menerjemahkan rencana-rencana menjadi rencana pemerintah. Dan insya Allah semua yang kita sampaikan sebagai rencana kerja, janji kerja, akan kita bisa tunaikan dengan sebaik-baiknya. Dalam menerjemahkan masa tenggang menuju Oktober ini, apakah ada kemungkinan bagi seorang Anies Baswedan terutama yang akan dipilih nanti kemudian jadi seorang gubernur definitif, mengajak kembali misalnya paslon nomor urut 2 Pak Basuki dan kemudian Pak Jarod untuk kemudian urun rembuk untuk mencari formula yang terbaik bagi Jakarta? Menurut saya nanti sesudah ini semua selesai, baru kita jalan. Sekarang ini jangan mendahului keputusan KPU. Kita tunggu putusan KPU, baru dari sana kita siapkan langkah kerjanya. Pesan Pak Anies untuk pendukung Anda terutama dan seluruh warga Jakarta bahwa hari ini gempita demokrasi berjalan di Jakarta. Kita akui sampai detik ini saya berhadapan dengan seorang Anies Baswedan, kondisi di Jakarta berlangsung dengan aman, nyaman, dan damai pilkadanya. Apa yang bisa Anda sampaikan pada pendukung Anda terutama supaya tetap kondisi ini bisa terjaga seterusnya? Kita harus tegaskan, ini adalah kemenangan warga Jakarta. Ini adalah kemenangan untuk menghadirkan keadilan bagi warga Jakarta. Karena itu mari kita syukuri ini semua. Pada tim yang membantu, pada semua yang bergerak, mari kita sadari bahwa ini bukan sekadar tentang Anies dan Sandi. Ini adalah tentang warga Jakarta. Dan insya Allah nanti pada semua tim jangan menang tanpa harus merasa tinggi hati. Tetap rendah hati, tetap menghargai, tetap sopan, tetap santun, tetap sejuk. Kemenangan tidak boleh menjadi alasan untuk merasa hebat. Kemenangan justru menjadi alasan untuk makin rendah hati, makin sopan, makin santun pada semua. Terima kasih Pak.